10:30. Ya. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Sudah siap inilah? Siap. Masih semangat? Oke, terima kasih. Kalau petani BSM jawabannya sehat, mandiri, sejahtera. Kalau petani teman sejati? Oke, petani BSM? Petani teman sejati? Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu yang sangat kami hormati, angkatan 34 ya. Alhamdulillah bersyukur kita masuk ke kegiatan kedua di menjelang siang di Soma. Ada beberapa hal yang akan kita praktekkan. Ya, Bapak Ibu nanti cukup melihat. Karena yang 2 hari ini hanya melihat saja dan boleh nanya ya. Tapi kalau yang 5 hari kami yang menjelaskan, kemudian ya sudah tiap kelompok yang mempraktekannya. Tidak apa-apa. Ya sama, yang dipraktekannya sama. Aturannya gini Bapak Ibu, di saat teman-teman mempraktekkan, jentulung jangan dipotong dulu dengan pertanyaan. Ya. Kalau mau nanya dicatat dulu di buku, nanti pas review dari kami supaya Bapak Ibu boleh menanyakan. Tujuannya apa? Supaya urutannya ketemu gitu. Nanti kalau pas lagi praktek ditanya kemana-mana nanti ya kan. Jadi urutan prakteknya nanti tidak ngurut ya. Nanti hari ini kita akan mempraktekkan yang pertama adalah membuat jamu ternak Jatera tadi yang kita sebut dengan jahe, kunyit, kuteja, kunyit, temulawak, jahe. Nanti cara buatnya seperti apa, manfaatnya apa, Bapak Ibu boleh ditanyakan nanti setelah dipraktekkan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, nanti kita praktek membuat limbah, mengolah limbah rumah tangga tadi. Yang limbah dapur tadi ya. Nanti kita akan praktekkan. Bapak Ibu kalau mau ikut ngaduk-ngaduk juga boleh. Ada sarung tangannya Mas? Oh ada ya, nanti aja ya. Kemudian yang ketiga, kita mengolah limbah pertanian. Tujuannya mungkin ketika ternak kita berkembang ya, kemudian bukan hanya 10-1. Kalau 10-1 bisa dari limbah rumah tangga saja bisa cukup gitu kan. Tapi sudah berkembang jadi 20-50 kan puluh limbah-limbah yang lain. Nah ketika Ibu ngolah pertanian ada limbahnya bisa dimanfaatkan untuk membuat pakan ternak juga ya. Pakan unggas juga bisa. Kemudian dari situ kita masuk ke membuat penyemaian tanaman ya. Pembibitan, bagaimana media tanamnya seperti apa, perlakuannya bagaimana. Nanti akan giliran sama teman-teman dijelaskan. Kemudian habis itu kita membuat media tanam dari galon. Ya, media tanam dari galon ya. Bagaimana kita membuat tanam dari galon, tujuannya supaya kita tidak ada alasan, tidak ada lahan, tidak ada tempat yang luas, tapi di lahan galon aja kita masih bisa nanam. Minimal kita pakai di keyhole garden ya. Tadi materinya agak terlewat sedikit. Keyhole garden itu pertanian 3 kali 3 meter. Tujuannya apa? Keyhole garden itu 3 tujuan. Satu, yang pertama adalah sebagai sarana membuat makanan sehat keluarga. Karena di lahan 3 kali 3 meter itu kita bisa nanam 17 macam tanaman. Mulai kangkung, bayam, sawit, tomat, terong, timun, pokoknya yang bisa dikonsumsi setiap hari ya. Itu di keyhole garden. Yang kedua tujuannya adalah memproteksi kesehatan keluarga kita. Kalau kita nyari makanan sehat di luar kan sulit Bapak Ibu ya. Masa kita beli kangkung nanya ini pakai semprotan enggak, kan enggak mungkin kan gitu ya. Yang paling sehat itu adalah yang diproduksi oleh kita sendiri. Ya, makanlah apa yang kamu tanam, tanamlah apa yang kamu makan gitu ya. Jangan berani menanam tapi enggak berani makan. Dolim namanya ya. Dolim ya. Oke, kemudian yang ketiga tujuannya kita membuat keyhole garden itu yang ketiga sebagai laboratorium. Mungkin Bapak Ibu bikin pupuk dari POC tadi kan, limbah rumah tangga. Nah sebelum dipraktekkan ke skala besar, dipraktekkan di skala kecil dulu. Nah yang 3 kali 3 meter itu. Sehingga Bapak Ibu bisa cerita, oh pupuk saya tuh kualitasnya begini. Dosisnya seperti ini. Karena banyak teman-teman begitu bikin limbah rumah tangga tanpa dicampur lagi, saringannya tuh langsung disemprotkan saja. Kebakar airnya Bapak Ibu ya, mati. Nah ini kan berarti kita belum terbiasa ya untuk mempraktekkan akhirnya nanti. Tapi di situ dapat pelajaran Bapak Ibu bagaimana kita membuat dosisnya. Ternyata dicampur aman gitu ya. Jadi teman-teman banyak mempraktekkan tanpa dicampur. Jadi tadi agak kelewat materinya Bapak Ibu tentang keyhole garden ya. Key itu kunci, hole itu lubang,
Garden itu kebun. Jadi kebun lubang kunci. Memang mirip kayak seperti lubang kunci. Nah, tadi sudah share di grup kan? Udah ya? Ya, tengahnya itu bolong itu biopori Bapak Ibu. Kemudian ada jalannya, ada biopori itu biasa 50 kali 50, dalamnya 50 cm. Itu limbah rumah tangga yang tidak terproses bisa dibuang di situ. Tujuannya memang supaya tersebar jadi pupuk, tersebar ke kiri kanannya itu ya, depan belakangnya. Jelas bisa dipahami? Nah, kemudian nanti kita praktek media galon, habis itu kita praktek pembuatan 5 macam pupuk. Yaitu pertama adalah pembenah tanah, kemudian kita praktek membuat KCL, kemudian kita membuat JPT mix. JPT mix ini membuat JPT tapi sekaligus juga ada fungisida dan inseknya. Jadi langsung 5 ya kan? Pembenah tanah, KCL, JPT, fungi, insek. Tapi JPT, fungi, insek kita biarnya disatukan sekali proses. Nah, untuk besok kita praktek membuat urea padat dan cair, pupuk horti padat dan cair, dan pakan ayam pedaging, pakan ayam petelur, silase, pakan ikan ya. Besok itu prakteknya, dan bedengan sedikit bagaimana mengolah bedengan secara ala BSM. Jelas bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi diikuti dulu prakteknya ya. Nanti Bapak Ibu kalau pengen nanya dicatat dulu. Nanti pas ada review dari kami boleh kita diskusikan ya. Hal-hal yang belum Bapak Ibu pahami. Oke, yang pertama tentang pembuatan kuteja akan disampaikan oleh Bapak Roni. Monggo, tepuk tangan Bapak Ibu. Muat Mas Roni. Oke, terima kasih Pak Kabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Kali ini kita akan praktek membuat jamu ternak. Jamu ternak ini ada beberapa macam yang harus kita sediakan, yaitu kuteja, salah satunya kunyit, temulawak, jahe, air kelapa, juga gula aren. Jadi ada beberapa macam jenis bahan untuk membuat kuteja. Komposisinya atau jumlahnya masing-masing untuk rempah atau kunyit, temulawak, jahe ini masing-masing 200 gram atau 2 ounce. Ini sebelum kita proses atau sebelum kita iris seperti ini Bapak Ibu perlu nanti biar bersih atau biar tidak kotor tentunya harus kita cuci dulu, kita bersihkan. Walaupun untuk jamu ternak tetap kita bersihkan. Setelah kita cuci, setelah kita timbang sesuai ukuran baru kita iris. Irisnya seperti ini, masing-masing kita iris biar mempermudah untuk di blender. Untuk air kelapanya ini 1 liter. Jadi 200 gram rimpang masing-masing, 1 liter air kelapa, dan 2 sendok gula aren. Ini ada 1, 2, 3, 4 macam. Jadi nanti kita proses bagaimana nanti prosesnya masing-masing nanti kita blender, dan ada tempat-tempat yang sudah kami persiapkan. Mungkin nanti juga ada hasil ternak kita yang selama ini kita beri minuman kuteja dan pakannya dari fermentasi, nanti akan menghasilkan telur yang sudah kami persiapkan. Telur ini tidak sama atau berbeda dengan telur-telur yang ada di pasaran pada umumnya. Baik Bapak Ibu, langsung kita praktekkan saja untuk pembuatan jamu ternak. Kita mulai dari kunyitnya dulu. Jadi kunyit ini kita blender semua, dicampur dengan air kelapa, juga gula aren 2 sendok. Gula arennya Pak Cenggi. Air kelapanya ini bisa air kelapa yang baru, bisa air kelapa yang sudah tersimpan agak lama.
Dilanjut temulawak. Jadi setelah kita blender, kita masukkan botol seperti ini Bapak Ibu, disimpan selama 14 hari. Selama 1 sampai 14 hari, tiap harinya harus kita buka tutup. Biar nanti tidak meletus atau meledak karena ada gas di dalamnya. Sampai nanti gasnya hilang, baru itu berarti sudah jadi. Air kelapanya semua Pak, semua. Nanti buat nyuci sisanya Pak. Setelah nanti ketiga-tiga sudah jadi, untuk pengaplikasian ke ternak kita 1:10. Maksudnya ini 10 liter air dibandingkan atau diberi masing-masing 1 tutup botol. Jadi 10 liter air untuk 1 tutup, maksud kami 10 liter air untuk masing-masing 1 tutup botol. Jadi 1 tutup botol kunyit temulawak jahe dengan air 10 liter. Bukan, 10 liter. Awet Pak. Jadi Bapak Ibu ya sudah mungkin bisa dipraktekkan atau mudah makin dicoba di rumah. Jadi untuk koteja, kunyit, temulawak jahe ada 212, yang dimaksud 212, 2 on rimpang, ada 200 gram rimpang, 1 liter air kelapa, dan 2 sendok gula merah. Tadi di depan saya sampaikan bahwasanya untuk salah satunya dari ternak kita yang sudah minum atau tiap hari kita beri jamu koteja dan makanan dengan makanan fermentasi, yaitu ada telur yang dihasilkan. Jadi telurnya salah satunya contoh nanti kita praktekkan, mungkin nanti minta tolong Pak KB yang untuk mempraktekkan biasanya telur nanti bagaimana hasil dari ternak kita yang selama ini kita beri atau mengonsumsi jamu dan makanan fermentasi.
Bapak Ibu pernah ada yang ngangkat telur? Oh, belum ya. Tapi di YouTube pernah lihat? Pernah lihat ya, bisa diangkat gitu ya. Oke, kita buktikan Bapak Ibu ya, kita lihat. Ini ada 3 macam telur, ini telur ayam petelur, kemudian ini telur ayam kampung, ini telur bebek. Nah, yang mau kita coba yang mana Bapak Ibu? Ayam kampung ya, oke, kita coba yang ayam kampung ya. Nanti boleh satu memilih Bapak Ibu yang mau makan, boleh maju ke depan satu ya, mencoba ngetes kualitas ayam yang kita kasih jamu dan pakan ayam yang difermentasi ya. Oke, pegang Mas. Yang biasa makan nyeplok telur gini siapa Bu? Yang mau? Pak, di sini Pak kalau mau Pak. Iya. Di sini dulu. Oke. Mana buat sampah? Buat sampah. Ada kreseknya tadi Pak. Pakai ini aja Pak. Kita coba Bapak Ibu ya, nanti kalau memang berkualitas dia bisa diangkat, biasanya tidak bau amis. Kemudian dia mengandung omega 3 untuk kecerdasan dan juga albumin tinggi ya untuk kesehatan liver kita, hati kita ya. Karena hari ini penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat adalah penyakit sakit hati. Kenapa Bapak Ibu? Ya mungkin kerjanya shift ya, shift pagi, siang, yang malam itu yang sering begadang. Kemudian juga bagi anak-anak tahu sendiri kan, sekarang lagi musim anak-anak Gen Z itu generasi yang tanpa gerakan loh Bapak Ibu. Ya, sehari full dia di depan game ya kan. Coba kita tes nanti Bapak Ibu ya. Kita buang dulu putihnya. Dicium Pak, habis kan? Sama sekali nggak bawa. Habis ya. Nggak bawa. Ada yang mau coba nyium lagi? Enggak Pak, awas merah ya. Iya. Sekarang kita coba angkat ya. Kita coba angkat Bapak Ibu. Bentar ya, lengket. Licin. Langsung ya. Ayo Pak, boleh Pak. Terima kasih Pak. Ada yang mau coba angkat? Nanti malam gimana Pak? Apa Pak? Enggak, Mas. Mau coba angkat? Tadi caranya gitu ya. Awas jangan kena ininya di tukul dulu. Coba yang sini. Angkat sendiri, telan sendiri. Angkat telan sendiri. pelan-pelan cangkangnya Pak. Jangan sampai ketusuk cangkangnya ya. Oke. Pagi dulu. Jangan dicaup begini ya, bukan dicaup begini ya. Ada yang dicaup padahal gitu. Ini ya. Ya. Di sebelah sini tangan kiri. Yang megang tangan kanan, tumpahkan di tangan kiri ya. Awas kena tajamnya ini. Dia tajam. Ya. Awas. Putihnya dibuang dulu ya. Pisahkan Pak putihnya. Pisahkan dulu pelan-pelan. Jangan kena ini. Awas coba. Kental banget ya Pak. Kental. Ya. Masih aman, masih aman Pak. Masih aman. Ambil. Awas kena sendok Pak. Kena sendok. Hati-hati Pak. Ini. Angkat ya Pak. Angkat. Baik, di sini dulu biar kering dulu tangannya. Bismillah. Jangan kena kuku ya, jangan kena kuku. Pakai tangan. Lagi dia ini. Kental banget. Langsung tangan. Langsung di sini. Wah. Bebek. Luar biasa. Satu lagi. Harusnya saya tadi telur bebek.
bos, bawa ibunya masalahnya ini. Bahaya itu Pak. Bisa lihat ya. Jangan grogi Pak. Bukan gini, nah ini dulu diambil. Ya, diambil dikit-dikit sudah. Diambil dikit-dikit. Aduhnya mana Pak? Aduh. Pak, ibunya senyum-senyum loh, Pak. Siap menerima maksudnya. Bayar cash. Tapi tidak belum Pak, belum. Ya dulu. Kurang lebar. Hilang dulu ininya. Yang tajamnya hilang. Bebek loh Pak. Hati-hati Pak. Dingin nih, dingin. Monggo. Jangan awas ya. Ini gede. Bang dulu. Ya. Oh, besar. Gede banget. Oh, mantep. Lagi. Yang tempur. Siap. Bisa 3 Jangan banget kuku ya, jangan kuku. Ayo Pak, diangkat. Laki lu Pak. Jangan kena tisu. Kalau kena tisu anu, hancur. Iya. Gini, Pak. Ya, angkat. Angkat Pak. Agak kencang angkatnya. Nah. Pak, pecah gagal Pak. Belum. Gagal, Bu, nanti kalau Bu. Jangan. Ayo, Jadi kalau lain, Pak. langsung ya. Aman.